Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan salah satu main cast dari musikal petualangan Sherina. Dia berperan sebagai Saddam. Dia very young and super talented. Langsung aja, please welcome Alf. Selamat datang Alf. Halo. Welcome di Behind the Story, nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, pertama-tama Alf boleh nggak kenalin diri dulu ke teman-teman. Alf itu siapa? Kesibukannya apa, hobinya apa, usia berapa, lahir di mana, dan seterusnya. Terserah yang kamu mau kenalin aja. Silakan Alf. Halo semuanya, nama aku Alf Ilaja Bilabet Sigarlaki. Aku berumur 11 tahun dan hobi aku tuh main piano. Umur 11 tahun hobinya main piano. Yes. Doang? Enggak sih. Apalagi hobinya? Itu doang? Ada nyanyi, main piano. Ya lumayan banyak. Oke, nyanyi dan main piano. Alf, dengan talent yang Tuhan kasih ke Alf, kamu usia 11 tahun ya? Umur 11 tahun, kalau ditanya Alf itu siapa? Bagaimana kamu jelasin Alf itu siapa? Waduh, aku juga bingung. How do you see yourself? I don't know, orang biasa. Orang biasa, terus? Terus ya dikasih sama Tuhan talent main musik, dikasih Tuhan talent nyanyi. Oke. Ya gitu sih. Oke. At this point, kamu tuh lebih berasa jago nyanyi apa jago main piano? Lebih jago mana? Dibilang jago sih nggak terlalu jago ya. Cuman ya bisa lah main piano. Soalnya dari dulu berdoa sama Tuhan kalau Tuhan biar bisa selalu pakai jari suara biar bisa menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu lebih pede di nyanyi apa di piano sih? Apa dua-duanya balance? Dua-duanya balance. Skill wise balance ya. Oke, ceritain dong journey kamu di musik. Dari awal gimana kamu belajar musik? Awalnya instrumen apa? Siapa yang ngajarin? Dan seterusnya. Jadi tuh sebenarnya aku lebih tertarik dengan alat musik drum. Oke. Tapi karena tinggal di apartemen, jadi nggak terlalu memungkinkan untuk berisik, belajar ya? Drum. Iya, takut berisik. Oke. Jadi mami papi lagi jalan di mall, terus mami ketemu sekolah musik, terus didaftarin ke situ. Terus di sekolah musik itu belajar alat musik piano. Oke. Dan dari situ tuh tertarik lah dengan alat musik piano. Jadi belajar piano. Yes. Awalnya drum tapi jadi belajar piano. Ini nyanyi belum ya? Belum. Oke, terus waktu belajar piano, Alf usia berapa? Terus sekitar umur 5 tahun. Sekarang udah 11, berarti udah 6 tahun ya main piano? Iya. Oke, pertama genrenya apa belajarnya? Pertama tuh klasik. Anak umur 5 tahun belajar klasik nggak pusing, Alf? Kan 5 tahun ya. Jadi di sekolah musik itu tuh kan kayak kelas ada banyak anak. Jadi tuh kayak kita tuh masih belajar nyanyi-nyanyi, belajar nada, cara baca not gitu. Oh. Tapi kayak mulai sekitar umur 6-7 tahun tuh udah mulai belajar klasiknya. Oh, pas tahun depannya baru mulai belajar klasik. Iya. Awalnya pengenalan musik biasa ya? Iya. Belajarnya apa sih awalnya? Awalnya belajar apa? Belajar fast and slow, terus loud and quiet, belajar itu kayak gitu-gitu. Iya, kayak gitu terus kayak sambil nyanyi-nyanyi gitu. Oh, belum belajar baca gitu belum? Udah. Basicnya udah ya? Iya, basic. Oh, sekarang kamu udah lancar baca? Lancar tapi nggak cepet. Oke. Butuh waktu buat translate dulu ya. Jadi main genre kamu klasik? Iya. Tapi sekarang kan sekarang kamu masuk petualangan Sherina itu kan lagunya bukan klasik ya? Iya. Musikal, pop, gitu-gitu. Nah itu kamu kesulitan nggak? Itu kan aku nggak main piano. Oh kamu tuh nggak ada main piano sama sekali? Iya, di situ nggak ada. Oke. Nah, aku mau tahu banyak tentang musikal petualangan Sherina. Ceritain banyak ya, karena kalau kita lihat di sosmed, musikal ini nih heboh. Kamu tahu gak sih? Ini heboh banget musikalnya. Iya. Banyak banget yang datang dan reviewnya semua bagus-bagus. Dan Alf ini salah satu pemeran utamanya. Kita tahu ya, ada Sherina, ada Saddam. Nah, dia memerankan Saddam di musikal ini. Pertama kali kamu ditemukan sama siapa dan bagaimana cara ketemunya?
Jadi awalnya mami itu lihat iklan di IG ada audisi musikal petualangan Sherina. Oke. Nah di situ tuh Af disuruh ikut, tapi papi agak kurang setuju soalnya Af tuh nggak punya basic dalam dance ataupun acting. Oh oke. Tapi mami tetap suruh Af ikut. Nah malamnya Af itu di DM sama Jakarta Movin. Wow, oke. Iya, untuk ikut audisi offline-nya. Oke. Jadi kan harusnya ada online dulu. Itu Af langsung offline-nya. Jadi yang online-nya aku skip. Nah, itu susah banget. Soalnya anak-anaknya tuh bagus-bagus semua, apalagi di dance. Itu pas audisi dance-nya aku lumayan kacau sih. Aku sampai pikir kayak aku udah gak bakal kepilih. Oke. Tapi ternyata aku dipanggil lagi untuk ikut audisi yang babak kedua. Oke. Nah, di situ kan mindsetnya kayak udah nggak bakal kepilih. Jadi aku kayak yang penting aku berusaha lah. Ternyata kepilih. Nah itu seneng banget sih. Cuma 2 kali? Iya, yes. 2 kali langsung finalnya? Iya. Berapa kandidat? Nggak tahu deh, aku nggak tahu ya. Oke. Jadi kamu waktu dance kesulitan geraknya, penghafalin gerakannya. Ngafalin gerakan, dua-duanya sih. Dua-duanya susah ya. Dua-duanya. Itu yang challenging itu ya. Iya. Terus akhirnya kamu kepilih. Iya. Nah, kamu ini kan generasi yang lahir tahun 2014. Nah, Sherina tuh kan jadul banget, angkatan Kak Brian. Nah, kamu disuruh tonton akhirnya filmnya. Iya. Nah, pas kamu nonton filmnya, what was in your mind? Buat dalemin karakter Saddam kan? Iya. Oke, what was in your mind? Jadi kayak aku langsung kepikiran kalau jadi Saddam gimana karakternya. Itu kan ngeselin banget ya. Ngeselin banget. Jadi ya di teaternya aku mengaplikasikan karakter itu. Oke. Boleh ceritain nggak karakter Saddam yang kamu pahamin tuh kayak gimana? Gimana ya? Orang yang seperti apa? Oke. Terus gimana ya? Sok jago sih. Iseng, sok jago. Iya. Okay. Abis itu tapi kalau di rumah dia manja kan? Iya, gitu. Kamu lihat kesamaan karakter itu sama kamu nggak? Apa beda? Ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama apa? Apa ya? Sama kadang-kadang aku ngeselin sih. Oke. Iya. Emang iya papa mama. Kamu jahil gak? Di sekolah kadang-kadang ngisengin temen. Cuman nggak separah nempelin orang ke bangku. Oke. Jadi kamu pendalaman karakter disuruh nonton. Ya. Terus kamu cobain akhirnya karakternya. Ngafalin skrip banyak susah gak sih? Musik, skrip. Aku nggak terlalu susah, nggak tahu kenapa, cuman ya kayak aku kayak lumayan cepet hafal aja. Oh, seberapa intens proses latihannya, productionnya? Boleh ceritain nggak? Lumayan intens sih, apalagi waktu latihannya kan cuman sekitar 3 bulan. Oke. Jadi seminggu tuh bisa latihan 4-5 kali. Oke. Gitu. Seminggu 4-5 kali. Itu jam pulang sekolah semua? Iya, sore ke malam. Dan juga untungnya itu kan mendekati libur. Oh. Jadi lebih fleksibel. Capek nggak? Enggak. Karena fun. Seru, ya fun. Seseru itu? Iya. Apa yang bikin seru? Kayak bareng temen kan, jadi kayak nggak terlalu ke pressure gitu. Itu teman-teman baru kenal semua kan? Iya. Oh, tapi kamu cocok seru sama mereka semua? Iya, cocok sama mereka semua. Oh, oke. Pernah ada momen ini nggak? Kamu udah coba terus kayak sama direkturnya kurang ini, kurang itu, kamu coba lagi, kurang lagi, terus sampai ada momen itu nggak? Ada sih. Tapi selalu bisa terlewati dengan baik. Oke. Paling susah acting, dance, atau nyanyi nggak mungkin, kamu jago. Lebih susah acting apa dance selama proses preparation? Jauh dance. Oh ya? Iya. Acting lebih gampang. Iya, bukan gampang juga sih, maksudnya kayak aku lebih bisa. Oke, dance lebih susah ya. Ceritain dong, ada kejadian lucu nggak behind the scene? Kan teman-teman yang nonton musikalnya, nontonnya udah jadi nih.
Di belakang layar ada kejadian lucu, menegangkan, atau hal yang berkesan? Ceritain dong. Di belakang layar sih nggak terlalu banyak ya. Cuman kayak pas performance-nya. Kenapa itu tuh? lumayan ada beberapa hal-hal. Apa tuh? Ceritain dong. Ada 3. Jadi ternyata kan kalau di musikal teater tuh harus di make up. Nah, aku pikir cewek-ceweknya doang nih yang di make up. Ternyata cowok-cowoknya juga, dan itu nggak enak banget, harus pakai lip balm. Iya. Mata dicolok-colok juga ya. Geli juga. Oke, itu 1, apalagi ada 3. Terus yang kedua, ada salah satu di show. Aku lagi ngedance koreo gitu. Celana aku kancingnya lepas. Oh ya? Jadi hampir melorot. Ini lagi show? Lagi show. Oh no. Iya, tapi untungnya nggak sampai bawah, cuman agak turun aja. Terus gimana tanganinnya? Jadi kayak, kamu sambil pegang gitu aja, ya sambil pegang? Enggak, jadi kayak misalnya aku lagi nggak gerak, aku naik-naikin gitu. Ini ya, apa, wardrobe malfunction ya? Iya. Oke. Terus yang ketiga, pas aku lagi nonton show yang satu lagi, aku itu disurprise sama kakak-kakaknya. Oh bentar, kalian jelasin dulu ya backgroundnya. Jadi show-nya itu sehari 2 kali ya? Iya. Dan ganti shift teman-teman. Jadi show yang pertama kamu, show yang kedua Sadamnya ada 1 lagi gitu ya? Oke. Waktu kamu nonton show 1 lagi, surprisein apa? Itu aku kan lagi nonton. Terus aku dikasih tempat duduk di samping Isyana. Oh, kamu ngefans sama dia? Ngefans. Wah. Oke. Kamu ngobrol apa sama Isyana? Nggak bisa ngobrol. Diem aja. Iya, kayak nervous gitu. Cuman pas lagi break, kan di show-nya kayak ada itunya, intermission-nya. Yeah. Aku minta foto, minta tanda tangan. Oke. Ajak collab nggak? Belum. Why not? Kak collab dong Kak gitu. Iya sih, belum ya? Nggak bisa ngomong pas itu. Speechless banget ya. Oke, itu 3 kejadian berkesan ya? Yes. Kamu kan dipasangin nih sama satu talent lagi yang jadi Sherina. Challenge-nya apa tuh buat bisa jadi chemistry-nya bisa klop? Gampang nggak? Ada tantangannya? Chemistry-nya kita paling ya sering ngobrol aja. Abis itu doang sih. Soalnya kayak kita kayak nggak ngelakuin apa-apa biar chemistry-nya bisa dapet. Nggak sesusah itu ya buat gabungin chemistry kalian. Terus nyanyinya juga oke ya gabungin. Iya. Oke. Aku juga dengerin tuh. Aku tuh nggak sempat datang dong nggak kemarin. Mau nonton show nggak sempat datang. Cuman aku nontonin dari story teman-teman aku yang juga main di situ. Kayak Wisnu, that's my friend. Oh ya? Ya, yang bikin musiknya. Jadi aku liatin story-story orang kayak, wah keren banget sih. Kalian berdua duet tuh keren banget. Suara dia juga, yang jadi cewek juga bagus banget ya. Bagus banget, benar-benar. Terus kamu tertarik buat dalamin dunia teater, dunia peran nggak setelah experience ini? Atau tetap kayaknya musik aja deh? Atau gimana? Aku sebenarnya suka sama dua-duanya. Terus? Tapi aku bingung sih mau milih yang mana. Jadi aku lagi jalanin aja. Masih explore aja terus ya? Iya, masih explore. Yang masih muda, masih banyak. Menurut kamu di luar musik dan peran dan lain-lain, ada bidang lain yang kamu potentially tertarik gak? Sport, basket, atau? Kayaknya belum sih. Sekarang yang kebayang kamu musik? Iya. Art? Yes. Oke. Yang inspire kamu the most siapa di musik? Siapa ya? Give me 3 names. Kalau di piano klasik ada George Harliono. Yang kamu collab? Iya. Tapi kalau misalnya That's crazy bisa collab sama George. Iya. Terus? Tapi kalau misalnya kayak music in general, nggak piano klasik gitu. Ada Kaishana. Oke. Ada Hayato Sumino. Oke. Terus ada Jacob Collier. Jacob Collier. Jadi my number 1 musician ini, panutan kiblat saya juga Jacob Collier. Saya juga main musik. Aku juga main musik. Kayak aku tuh sering banget bikin konten kayak berusaha ikutin, bikin harmonisasi, bikin polyrhythm karena so cool Jacob Collier. Ngomongin Jacob Collier dikit, yang paling kamu suka dari dia apanya? Apa ya, dia
apa ya, musiknya. Terus dia tuh kayak ngerti kayak technicals. Jadi kayak dia kayak bisa dia juga perfect pitch. Terus dia kayak bisa ngatur suaranya kayak tiba-tiba ada 2, ada 3 gitu. Harmonisasi ya. Keren banget. Iya, setuju. Well, growing up, kamu kan sampai bisa dihubungin juga sama scout timnya karena kamu ngupload di sosmed, bener dong? Iya. Karena kamu sering ada upload. Nah, di luar itu kamu juga ikut-ikut lomba nggak selama ini? Lomba piano doang sih. Oh, vokal tuh justru jarang. Oh, jadi yang main tuh piano ya? Kalau vokal itu lebih ke arah kayak perform. Oke. Jadi aku nggak lomba kalau vokal. Piano lebih jalurnya lebih akademik gitu ya? Iya. Oke. Udah berapa kali ikut lomba? Kehitung nggak? Nggak kehitung, lumayan banyak sih. Banyak banget ya? Oh. Berapa kali menang? Ingat nggak? Nggak ingat. Kamu nggak tahu di rumah ada piala, medali ada berapa? Kamu tahu nggak jumlahnya? Pernah hitung, aku lupa. Belum hitung lagi. Oke. So cool. Di rumah aku ada nggak ya? Oke. Terus kamu benar-benar nggak ingat ya berapa kali ikut lomba musik dan berapa kali juara? Nggak ingat? Nggak ingat soalnya lombanya lumayan banyak. Oke. Yang paling berkesan lomba yang mana? Paling berkesan yang kamu ingat? Lomba yang mana? Ada APCS. Oke, itu umum banget ya di sekolah-sekolah musik. Iya. Itu juara. Berapa? Berapa? Diamond Top 1. Kategorinya kalau Diamond Top 1 tuh juara 1. Oh, oke. Diamond Top 1. Wow. Terus apa lagi selain itu? Tapi klasik ya? Kalau APCS itu ada yang klasik, ada yang pop. Kamu? Dua-duanya aku ikut. Menang dua-duanya? Iya. Luar biasa. Terus apa lagi yang berkesan lombanya? Yang kamu pernah ikut? Apa ya? Itu sih. Oke. Kamu tuh udah sering tampil gitu, masih nervous gak sih? Tiap mau tampil? Aku lebih nervous kalau di backstage. Tapi kalau misalnya di stage, saya tuh kayak udah let it flow aja. Oke. Make sense sih, Mbak. Kalau emang tampil tuh pasti nunggu-nunggunya itu lebih tegang ya. Iya. Kalau udah tampil justru malah enjoy ya. Iya. Ceritain dong, terakhir kan kamu collab sama George. George tuh pianis. Bagi yang nggak tahu, George tuh pianis klasik, super terkenal, jago banget. Nah kemarin dia reach out ke kamu ya. Nah boleh ceritain nggak gimana caranya bisa terjadi collab tersebut? Ini lumayan panjang sih. Jadi balik ke lomba APCS. Oke. Nah aku kan menang lomba ini. Nah kalau menang aku dapat reward bisa main bareng orkestra. Nah di orkestra ini nih aku disuruh main 2 lagu solo dan lagu duet. Oke. Nah di lagu solo ini tuh aku lancar, nggak ada masalah. Tapi yang duet mungkin karena aku nervous atau excited banget, jadinya tuh aku kecepetan. Oke. Jadi satu lagu tuh kacau banget. Duet tuh berarti sama student juga? Iya, jadi aku duet aku sama teman aku bareng orkestra. Oh, kamu kecepetan. Iya, apalagi aku kayak ambil main melodinya. Jadi tuh kelihatan banget. Itu karena nervous? Apa kamu nggak bisa dengar monitornya atau apa? Bisa, karena nervous and terlalu excited. How does it make you feel? Very sad, kecewa banget, malu banget. Soalnya itu ditonton banyak banget orang. Oh ya? Iya, banyak banget. Nah, pas pulang tuh nangis terus. Oh ya? Iya, sampai kayak sempet gak mau main piano lagi. No, I heard that. Iya. Ini 2023 ya? Kalau nggak salah. 2022 mau ke 2023. Sampai nggak mau main piano lagi? Iya. Berapa lama kamu vakum jadinya? Vakum main piano klasik 3 bulan. Nggak sentuh at all? Sentuh, nggak sentuh lagu klasik. Jadi kan di situ kan Papa bilang break dulu main piano klasiknya. Oke. Tapi kita pindah genre ke jazz. Oke. Jadi selama 3 bulan itu
aku belajar jazz dan aku enjoy. Jadi suatu hari papi tanya, jadinya Af itu mau tekunin piano di genre klasik atau genre jazz? Nah Af pun juga bingung karena Af tuh suka sama dua-duanya. Beberapa hari kemudian Af di DM sama George Harliono gitu. Jadi kita Af sama papi juga bingung. Kayak kesempatannya mau diambil atau nggak diambil. Wow. Soalnya kan di konsernya George Harliono harus main lagu klasik. Tapi udah lama nih nggak main lagu klasik. Tapi akhirnya diambil. Dan aku harus belajar. Aku nggak pernah dengerin lagunya. Harus belajar lagu baru dalam 7 hari. Oke. Jadi 7 hari itu tuh aku latihan terus. Aku les. Jadi ya itulah. Oke. Dan katanya yang APCS itu tempatnya di Ismail Marzuki. Yes. And then konsernya George juga di Ismail Marzuki. Wow, God is good ya. Iya. Terus kamu berasa apa tuh? Kamu berasa Tuhan mau ngapain? Dia kasih you second chance. Iya, kayaknya Tuhan mau aku tetap lanjutin piano klasik. Gitu ya. Oke. Keren banget ya, sempet gagal di sama Marzuki, second chance-nya di reach out sama George di tempat yang sama. Dan gimana? Berhasil performanya? Berhasil. Woi, keren banget. Gimana kamu melihat Tuhan sih sebagai young boy 11 tahun? Tuhan bukain all this opportunity. Ya, how do you see God? God tuh, Tuhan tuh penolong bagi aku. Dia selalu nyertain aku dimanapun aku berada, kayak mau lagi performance dan nggak performance. Ya. Kamu pray kan? Ya. Biasanya kalau you pray, kamu ngobrolin apa sih sama Tuhan? Kayak I hope I can inspire people and I can spread your words. Wow. Ya. That's big. And semoga acaranya sukses. Kayak performance aku dan the whole event. Yeah, with all the talents yang kamu dapat, kayak what do you want people to know about this God? God will always help you. Okay. Yeah, God is always with you. Yeah. Just those two things. Karena that's why you experience ya. Yeah. Dia selalu ada, dia selalu tolong. Oke. Kak Brian mau tahu sekarang tentang your family. Bagaimana seorang Alf dibesarkan, gitu ya. Oh, oke. Kak Brian mau tahu value apa, nilai-nilai apa yang Papa Mama Alf sering ngomongin ke Alf berulang-ulang yang berkesan dan Alf selalu ingat. Kayak semua ini untuk masa depan Alf. Dan my papi selalu support. Like whatever I go through, always support. Gitu ya. Oke, jadi semua ini buat masa depannya Alf. Yes. Dan mereka selalu ready buat support Alf. Iya. That's apa yang bikin kamu paling grateful tuh itu. Iya. Mereka selalu ada. Oke, Alf tuh anak tunggal? Punya sibling? Oh, tunggal. Iya. Alf sekolah kelas berapa sekarang berarti? Kelas 6. Nah, di sekolah teman-teman tahu dong Alf punya talent ini. Iya. Sering disuruh perform nggak di sekolah? Setiap graduation pasti perform. Iya, aku selalu disuruh kayak kadang dikasih waktu 10-15 menit untuk solo performance sendiri. Selalu? Iya, selalu. Oke. Teman-teman Alf di sekolah pernah nonton nggak petualangan musikal Sherina? Sekolah enggak, cuman teman-teman ada kakak-kakak sekolah minggu yang nonton. Oh, teman-teman gereja yang nonton. Iya. Oke. Di sekolah boleh ceritain ke Kak Brian nggak, Alf di luar seorang musician, Alf sebagai anak kecil, student, pribadi yang seperti apa? Kamu tuh kalau sama teman ngobrolinnya apa?
kayak jokes kalian tuh apa? Apa ya, beda-beda. Sekarang tuh aku lumayan nggak nyambung sama teman-teman. Soalnya teman-teman tuh main gamenya yang aku nggak main. Oh ya? Mereka main Roblox, dan aku nggak main Roblox. Oh, mainnya apa? Aku main Mobile Legends. Alright, mereka nggak main Mobile Legends? Enggak, mereka mainnya Grow a Garden. Like I think almost all kids play Grow a Garden nowadays. Oke. Aku kira tuh kamu bakal bilang aku nggak nyambung karena aku dari kemarin sibuk latihan karena beda game aja. Yeah. Okay, but do you still have time to play with them? Yeah, whenever like we go to the playground, like we go outside, we play tag. Oke. Iya, itu sih. Soalnya playgroundnya lumayan kecil. Oke. Jadi we only can run there. Oke. Di sekolah, what's your favorite subject? Math, music. Math? Beneran? Math. Why? Seru gitu. Seru. Ini otak kanan kirinya balance ya kayaknya ya. Dia suka art dan suka math harus saya. Terus apa lagi? Math, science, what else? Math, music, art. Like art sih. Kayak like crafting things. Yang kamu gak suka apa? Subjek di sekolah? Biology. History ada gak sih? History juga seru. Seru. Keren amat ya. Suka history, math, science. Science, di sekolah aku nggak ada science, tadinya biology. Oke. Oh, itu ya math. Kamu masih speechless. Kamu suka music dan math at the same time. Jarang. Oke. Terus kabarnya mau tanya tentang your personal relationship sama Tuhan. Oh iya. Kamu selama hidup pernah nggak punya personal encounter sama Tuhan? Kejadiannya seperti apa? What happened? Pernah. Jadi waktu itu aku lagi mau lomba. Terus aku kan harus latihan kan di rumah. Tapi di rumah tuh lagi ada banyak orang. Terus papi mami juga lagi keluar kan. Oke. Terus aku bilang sama papi, papi di rumah lagi banyak orang, aku nggak bisa latihan. Gitu. Terus papi bilang, ya udah ke kamar aja, baca Alkitab, berdoa, terus worship. Wow. Terus yaudah aku lakuin, aku baca Alkitab, aku worship, aku berdoa. Nah, pas aku lagi worship, aku tiba-tiba nangis. Oh ya? Iya, I can't explain the feeling. Aku nggak nangis karena sedih, cuman aku tiba-tiba nangis. Terus, telepon papi. Tapi aku pas telepon aku nggak ngomong apa-apa, soalnya aku nangis terus. Oke. Terus papi tanya, what do you feel? Kayak lagi rasain apa? Terus bilang kayak enak aja gitu. Peaceful. Yeah, very peaceful. And I feel that God said 2 things to me. Wow, what's that? Pertama, Tuhan akan memulihkan pergaulan Alf di sekolah. Wow, okay. And then second thing, Tuhan bilang Tuhan akan selalu menyertai Alf di setiap performance Alf. Gitu. Wow. Buat young boy your age, listen to God's word like that specific. That's awesome. Yeah, but I actually don't listen audibly. Yeah, audibly. Tapi kayak I just feel it. You get his heart lah ya. Yeah. You understand his heart. Yeah. Oke. Yang pertama, yang dimaksud dengan dia bakal memulihkan pergaulan kamu, what does it mean? Aku lupa waktu itu kayak kejadian apa. Cuman kayak ada beberapa teman-teman aku tuh kayak sahabat lah. Okay. Udah temenan lumayan lama. Kayak tiba-tiba kayak ngejauhin aku gitu. Terus kayak aku kayak bingung gitu kan. Terus kayak aku agak sedih gitu. Oh, itu yang terjadi. Iya. Tapi kejadian ini tuh waktu kamu umur berapa ya? 7 atau 8 tahun. Jadi sebelum kejadian ini you never experienced that before.
Iya. Oke. Terus yang kedua apa? Apa yang Tuhan bilang? Tuhan akan menyertai Alf di setiap performance Alf. Oh, that's very sweet ya. Iya. Very personal. Oke. Terus ada momen-momen di hidup Alf apa aja yang Alf notice, oh it must be God. Ada nggak? Yang di DM sama George Harliono. Oh ya, yeah, definitely. Yeah, it must be God. What else? Totally. What else? Apalagi ya? Jadi kan pertama kali aku papi mami lihat Alf bisa nyanyi. Itu kan karena pertama disuruh ikut lomba nyanyi sama sekolah. Oke. Tapi waktu itu papi bilang kayak nggak bisa nyanyi, Alf bisanya main piano. Nah, jadi aku kan nggak pernah nyanyi kayak lagu sekuler gitu kan. Jadi papi tanya ke itunya like yang nyelenggarain eventnya, boleh nggak nyanyi lagu rohani gitu. Katanya boleh tapi nggak ada kata Yesusnya. Oke. Nah kebetulan pas saat itu tuh Alf lagi belajar lagu Goodness of God. Oke. Jadi pas Alf nyanyi itu juri-jurinya nangis. Yeah? And I know that it must be God. Oke. Jurinya itu eventnya yang ngadain siapa? Tahu nggak? Ada satu sekolah. Sekolah. Jadi itu kayak lomba antar sekolah gitu. Oh, jurinya kamu tahu siapa-siapa? Apa baru ketemu? Yang aku ingat salah satunya tuh ada Noella. Noella tuh idol. Iya. Oh, oke. Iya. And I'm like surprised pas mereka bilang mereka nangis. Oke. Waktu kamu nyanyiin lagu itu, your dad and your mom ada bilang apa nggak buat lomba ini? Kayak berdoa sebelum tampil, selalu gitu. Oh, kamu selalu berdoa sebelum tampil. Oke. Aku tuh dengar katanya kamu disuruh puasa sama papa kamu ya? Iya. Tiap kali mau perform? Tiap kali mau perform. Oh ya? Boleh ceritain nggak? Itu teknisnya gimana? Jadi, aku bangun jam 6 gitu. Terus selesai mandi dan segala macam, aku baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Oh wow. Iya, baca Alkitab. Terus aku ke sekolah. Oke. Jadi harus baca Alkitab dulu baru ke sekolah. Oke. Nah di sekolah kan ada snack time and lunch time. Jadi aku kan puasa dari jam 8 sampai jam 2. Jadi pas lunch time and snack time itu aku baca Alkitab. Oh, oke. Baca Alkitab Yeskel 37. Awal-awalnya tuh guru-gurunya bingung kok gak makan. Tapi karena kayak aku lumayan sering kayak gitu, jadi kayak kalau misalnya aku nggak makan, mereka udah tahu oh lagi puasa. Wow. Gitu. Oke. Terus apa yang kamu pahamin tentang kenapa harus puasa? Kayak how does it affect me waktu aku perform? Apa yang kamu tangkap? Kenapa harus puasa? Papi mami bilang kalau Alf tuh harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Oke. Not my power but God's power. Oh gitu. Jadi you ignore your fleshly desire, and then activating your spiritual. Ya, oke. Gitu ya. Jadi. Iya. Oke, kamu kan suka baca Bible nih. What's your your favorite Bible story? Yeskel 37. Tentang apa? Dia tuh nubuatin, jadi Tuhan menyuruh Yeskel untuk nubuatin tulang-tulang kering jadi hidup lagi. Oke. Jadi dengan that Bible verse, Papi bilang setiap Alf performance, Alf tuh kayak bernubuat sama orang-orang. Oke. That's cool. Terus apa lagi Bible story yang berkesan buat Alf? Apa ya? Itu sih soalnya. Itu ya. Hampir kayak setiap mau performance, aku selalu baca itu. Oke. Alf tuh juga pelayanan ya di gereja. Iya. Main musik.
Apa nyanyi juga? Main musik. Dari umur berapa? Jadi pelayanan pertama aku tuh bukan pelayanan di gereja. Tapi? Jadi kan dulu aku tuh sering post kayak aku main piano sambil nyanyi-nyanyi lagu rohani. Terus salah satu video aku tuh di share sama kayak people gitu. Terus di share sampai Belize. Belize itu negara di Amerika Utara. Oke. Nah, di situ ada orang yang lihat video Alf, terus dia pengen Alf untuk memberkati anak-anak di Belize di sana. Terus Alf itu bikin video, terus Alf nyanyi lagu rohani dan untuk memberkati mereka gitu. Oh, jadi pertama kalinya diminta bikin video nyanyi buat dikirim ke mereka. Iya. Oh, itu pertama kali ministrinya Alf. Ya, pelayanan Alf. Oh, terus sekarang Alf aktif masih di gereja? Iya, lumayan aktif sih. Main apa? Piano? Apa? Piano. Nyanyi nggak? Enggak. Oh, di gereja pelayanannya piano? Iya. Apa yang paling Alf enjoy pelayanan di gereja main piano? The people around Alf juga. Karena kan kayak Alf kayak udah kenal sama kayak worship leadernya and like the other players, jadi aku bisa communicate dengan nyaman juga gitu. Terus kayak this also one of my job kayak buat Tuhan gitu kan. One of my way of saying thank you to God gitu. Oke, jadi ini juga connect sama personal relation Alf sama Tuhan ya berasanya. Kayak kamu lagi say thank you Tuhan gitu ya rasanya. Oke. Kamu di karir musik ada dreams apa? Kamu pengen collab sama siapa? Atau pengen rilis lagu kah? Atau ada plan apa? Untuk plan mungkin belum ada, cuman kayak aku pengennya. Aku pengen berkarya, pengen bikin lagu juga. Terus untuk cita-cita aku tuh, aku tuh pengen jadi performer. Bukan cuman kayak piano doang. Jadi kayak piano, nyanyi, dance. Maybe. Ya, jadi aku pengen jadi performer. Kamu nontonin K-pop gitu nggak? Enggak. Oh, but kamu kebayang Alf dance and sing like that? Maybe not dance and sing. Maybe like play the music while singing. I enjoy doing that more. Daripada dance. Dance and singing, no. I enjoy playing piano while singing way more. Oke. Sekarang kalau kabarnya suruh Alf pilih genre favorit Alf, jadinya apa? Klasik, jazz, pop? Semuanya. Sekarang lagi suka semuanya. Dangdut udah coba dangdut? Belum pernah sih. Belum pernah. Pengen belajar genre apa yang belum kamu pernah coba? Aku yang rock and roll kamu jalan? Iya. Rock and roll jalan? Rock and roll belum. Oke. Mungkin bisa aja. And gospel. Ya. Soalnya kan kayak chordnya aku denger seru ya, chord gospel. Cuman kadang-kadang aku coba pakai chord itu kayak harus sesuai porsinya. Soalnya kadang-kadang kalau too much, the essence of the song jadi hilang. Lo dengerin musisi-musisi di dunia ini, jangan too much, chill bro, ya kan? Iya. Ini coming dari Alf yang umur 11 tahun ya, musik jangan too much, semua dimiring-miringin ya Alf. Iya, diajarin papi juga sih. That's good, ya. Wow, dari kecil. Kredit saya buat your dad ya, keren. Anyway, dia di belakang kamera guys. Oke. Terus Alf pengen punya, ada mimpi nggak pengen collab sama siapa? Kaisyana, pengen. Ya, Kaisyana mau collab nih. Terus siapa lagi ya? Belum ada untuk saat ini. Jadi Isyana itu your number one? Iya. Idol? Iya, pengen. Kamu suka lagu dia yang mana? Under God's Plan. Oke.
Gimana sih? Ya, kasih 3 lagu Isyana yang kamu paling suka. Apa ya? Top 3. Under God's Plan. Tunggu, kan nada-nadanya agak, ya aku lupa. Lexicon ya? Albumnya kan, yang judulnya Lexicon. Iya. Ya, itu pecah banget kalau dibawain live. Iya. Ya, live keren banget. Terus yang ada-ada aja kalau nggak salah. Setuju. Aku juga suka banget. Iya. Ada aja. Terus kayak ada dia liriknya cepet banget. Iya. Namanya. Right, ada aja, Lexicon dan Under God's Plan. Cool. Isyana ya. Hopefully tercapai ya. Bisa lah Alf pasti ya nggak sih? Isyana pasti juga mau collab sama Alf. Jadi pengen berkarya sama pengen collabnya sama Isyana. Kalau berkarya, Alf itu kecenderungannya menurut Alf lebih bikin instrumental atau bikin lagu rohani atau bikin lagu sekuler atau apa? Kebayang gitu. Lagu rohani sih. Kebayangannya mau bikin lagu rohani. Iya, instrumental pun juga maybe kayak if I got like the ideas bisa aja. Aku udah pernah bikin tapi lagu. Pernah. Oh ya, lagunya instrumental apa ada vokal? Instrumental. Oh, itu udah dirilis belum? Belum. Mau dirilis nggak? Mungkin harus dibagusin dulu ya. Tapi mau rilis itu? Mau. Oke. Itu karya yang satu ini yang belum rilis, upcoming projectnya Alf yang akan dirilis, itu tentang apa? Kan kita Musikal Petualangan Sherina kan 10 hari show. Terus juga proses dari audisi sampai show juga 3 bulan. Oke. Jadi kita latihan bareng, kerja keras bareng, have fun bareng. Jadi pas harus berpisah kan kita semua sedih banget. Kayak friendshipnya, kebersamaannya. Jadi pas pulang, aku coba bikin melodi-melodi. Terus aku coba cari chord-chord yang enak. Terus kebikin deh dalam waktu 2 jam. Tapi aku nyempurnanya sekitar 1-2 hari. Berapa menit? 2 menit. 2 menit? Ya, it's very short. Jadi instrumentalnya mengungkapkan perasaan Alf yang sedih berpisah. Iya. Itu. Seputar itu ya? Oke. Alf, kalian mau tanya, parenting style-nya orang tua Alf, yang paling Alf bersyukur, itu apa? They teach me a lot of things. Kayak from social skills, mau academic pun. Terus ada they also support me. Iya. Terus apa lagi ya? Ya itu sih. Mereka ngajarin Alf untuk dekat sama Tuhan. Itu yang paling penting ya, buat dekat sama Tuhan. Oke. Alf, terakhir, kalian mau tanya, boleh nggak kasih pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana? Ini kan ada yang nonton nih, especially mungkin yang teman-teman Alf, yang kayak seusia Alf mungkin, atau yang mungkin yang SMA, kuliah juga, boleh kasih pesan ke mereka gimana cara untuk unleash their potential supaya bisa maksimal. Kayak Alf kan ini luar biasa loh. Alf tahu kan, Alf punya talent tuh luar biasa. Kamu aware of that kan? Iya. Iya, kamu nggak berasa, malah semua orang juga bisa begini, enggak kan? Semua orang bisa begini. Tapi jarang kan? Iya, gitulah. Ya, nah, apa pesan Alf buat teman-teman yang nonton, apalagi orang-orang yang suka kadang-kadang, aduh males, mending aku main, atau you know, what's your message buat teman-teman yang nonton? Pertama-tama harus selalu berdoa, terus harus mengandalkan Tuhan, harus dengerin nasihat orang tua, harus tekun dan dalam berlatih, dan lakukan semuanya dari hati,
Karena apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke banyak hati yang mendengarnya. Keren. Oke, what's next, Alf? Dari seorang Alf, apa project-project berikutnya? Ada nggak? Udah ada project berikut belum? Belum. Belum ada? Belum. Upcoming project belum ada ya? Belum. Oke. Kalian tungguin banget project-project berikutnya. Iya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Kalian sih ngarep banget kamu aktif produce lagu, terus publish di digital platform. Iya. So we can enjoy your music gitu. Oke? Oke. Thank you so much. It's nice talking to you all. Iya. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton sampai ending episode ini. Ya, kita belajar banyak, it's very inspiring. Semoga teman-teman yang nonton juga boleh semangat buat maksimalin potensinya kayak Alf. Oke? I'll see you guys di next episode. Bye guys.